Oke, salam sejahtera. Kami dari kelompok satu ingin menjelaskan algoritma. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, yaitu Muhammad Satria Ditama, Octavianus Kevin, Ahmad Haris, Wilgilang Saputra, dan Agustin Melati. Pertama-tama kita bahas algoritma, yaitu yang dibawakan oleh Muhammad Satria Ditama. Silakan dijelaskan. Algoritma pembagian. Teorema, jika P dan Q merupakan bilangan bulat, P, Q elemen bilangan bulat sehingga P lebih besar dari 0, maka terdapat bilangan bulat tunggal, M elemen bilangan bulat, N elemen bilangan bulat, sehingga Q sama dengan PM plus N dengan 0 kurang dari sama dengan N kurang dari P. Lanjut. Berdasarkan algoritma pembagian, menyatakan sebagai Q sama dengan PM plus N, 0 kurang dari sama dengan N kurang dari P. Jika diketahui Q sama dengan 24 dan P sama dengan 4, maka pembuktiannya adalah dengan rumus Q sama dengan PM plus N. Q sama dengan 24 sama dengan 4 dikali 0 ditambah 24. 24 sama dengan 4 dikali 1 ditambah 20. 24 sama dengan 4 dikali 2 ditambah 16. 24 dikali 24 sama dengan 4 dikali 3 ditambah 12. 24 sama dengan 4 dikali 4 ditambah 8. 24 sama dengan 4 dikali 5 ditambah 4. 24 sama dengan 4 dikali 6 ditambah 0. 24 sama dengan 4 dikali 7 ditambah min 4. Kesimpulannya adalah 24 sama dengan 4 dikali 6 ditambah 0 yang memenuhi aturan dari 0 kurang dari sama dengan N kurang dari P, yang artinya adalah N atau 0 kurang dari P atau 4 tidak lebih besar dari 0. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya Octavianus Kevin untuk menjelaskan algoritma FPB. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Euclidean digunakan untuk menentukan FPB dari bilangan bulat. Misalkan R0 sama dengan A dan R1 sama dengan bilangan bulat, sedemikian rupa sehingga A lebih besar sama dengan B lebih besar 0. Jika algoritma pembagian berhasil digunakan untuk memperoleh Rj sama dengan Rj tambah 1, Qj tambah 1, untuk J sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, N kurang 2 dan Rn tambah 1 sama dengan 0. Maka AB sama dengan Rn, sisa tak 0 terakhir. Algoritmanya misalkan R0 sama dengan A dan R1 sama dengan B, bilangan bulat positif dengan A lebih besar B. Dengan menerapkan algoritma pembagian, kita menemukan bahwa R0 sama dengan R1 Q1 tambah R2, 0 lebih kecil sama dengan R2 lebih kecil R1. R1 sama dengan R2 Q2 tambah R3, 0 lebih kecil R3 sama dengan R3 lebih kecil R2. Rn kurang 2 sama dengan Rn kurang 1, Qn kurang 1 tambah Rn. 0 lebih kecil sama dengan Rn lebih kecil Rn kurang 1. Rn kurang 1 sama dengan Rn Qn. Lanjut. Di sini adalah salah satu contoh untuk mencari FPB dari 252 dan 198 dengan menggunakan algoritma Euclidean sebagai berikut. R0 sama dengan A sama dengan 252 dan R1 sama dengan B, B sama dengan 198. 252 sama dengan 198 dikali 1 tambah 54, R0 sama dengan R1 Q1 tambah R2 dan seterusnya.
Di sini 198 dikali 1 karena 258 dibagi 198 itu hasilnya 1,6. Sehingga ambil angka depannya. Sehingga 198 dikali 1 ditambah 54 karena 252 dikurangi 198 itu 54. 198 sama dengan 54 dikali 3 tambah 36. 54 sama dengan 36 dikali 1 tambah 18. Di sini dinyatakan bahwa sisa tak nol terakhir, sehingga algoritma ini telah selesai. Berikut 36 sama dengan 18 kali 2. Oleh karena itu, FPB dari 252 dan 198 adalah 18. Kesimpulannya, semua faktorial persekutuan besar nilai akhirnya tidak boleh dari 0. Makasih. Next. Oke, selanjutnya menjelaskan algoritma KPK. Terima kasih atas waktunya. Saya akan jelaskan algoritma KPK. Algoritma KPK dengan faktorial, yaitu bilangan bulat A dan B adalah bilangan asli terkecil yang habis dibagi A dan B, sehingga N gabungan Y sama dengan N1, N2, dan seterusnya. Jika A dan B adalah bilangan bulat A0, maka A dan B sama dengan integral A dan integral B. Next. Berikut contoh KPK dari 147 dan 189. Untuk pertama-tama kita harus membuat pohon faktor dari masing-masing bilangan, lalu susun bilangan dari pohon faktor tersebut yang menjadi faktorial 147 sama dengan 3 pangkat 1 kali 7 pangkat 2, dan faktorial 189 sama dengan 3 pangkat 3 kali 7 pangkat 1. Lalu ambil faktor-faktor yang memiliki pangkat terbesar. Dalam kasus ini yaitu 3 pangkat 3 dan 7 pangkat 2. Lalu kalikan faktor-faktor tersebut dan memiliki hasil 1323. Maka KPK dari bilangan 147 dan 189 adalah 1323, yang artinya 1323 adalah bilangan terkecil yang membagi habis 147 dan 189. Terima kasih. Oke, selanjutnya Bekel menjelaskan faktorial. Baik, selamat malam. Saya akan menjelaskan algoritma faktorial. Algoritma faktorial menggunakan cara rekursif yang artinya program dapat memanggil dirinya sendiri. Dengan rumus n faktorial sama dengan 1 kali 2 sampai dengan n minus 2 dikali n minus 1, yang artinya 1 faktorial adalah 1, 2 faktorial 1 kali 2, dengan rumusnya program faktorial menghitung faktorial dari input, deklarasi faktorial, dan algoritma. Contohnya, faktorial dari bilangan bulat positif n didefinisikan sebagai berikut. N faktorial sama dengan n faktorial, buka kurung n minus 1 faktorial, jika n lebih dari 1, n faktorialnya maka sama dengan 1, jika n sama dengan 0, dan n sama dengan 1. Menghitung faktorialnya sebagai berikut, ada menghasilkan deklarasi, deskripsi, dan return 1. Contoh, jika ada soal sebagai berikut, jika n diinputkan angka 5 hasilnya, maka n 5, nilai kembalian nilai faktorial 4 sama dengan 120, yang cara pengerjaannya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 yang hasilnya 120. Kesimpulannya adalah fungsi rekursif adalah memanggil dirinya sendiri. Oke, terima kasih. Oke, akhirnya saya Anggi menjelaskan algoritma perkalian. Untuk ini berfungsi karena perkalian bersifat distributif. Jadi A kali B pangkat n dijabarkan B1 plus B2, maka A kali B1 plus A kali B2 hasilnya sama dengan C. Jadi kita akan masuk ke soal 3 kali 11 pangkat n dijabarkan menjadi 10 tambah plus 1, maka 3 kali 10 tambah 3 kali 1 sama dengan 30 tambah 3 sama dengan 33. Kesimpulannya ialah algoritma perkalian adalah penjumlahan berulang atau bisa disebut dengan metode untuk mengalihkan dua angka. Terima kasih. Kami akhiri untuk penjelasan algoritma hari ini.